Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Laila Tunisa dengan nomor induk mahasiswa 148. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini aspek yang saya ambil adalah program kesehatan, khususnya program keluarga berencana di Kabupaten Pekalongan. Oke, seperti yang sudah kita tahu ya, bahwasanya Indonesia ini mengalami pembludakan penduduk yang tidak tanggung-tanggung. Nah, dengan itu untuk beberapa puluh tahun ke belakang, pemerintah itu mencanangkan yang namanya Program Keluarga Berencana atau KB. Nah, Program Keluarga Berencana atau KB ini merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Di Kabupaten Pekalongan sendiri terdapat 1.052 jiwa per 1 km persegi. Itu sudah sangat banyak ya. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwasanya keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Masuk ke anggaran, sebelumnya saya mau meminta maaf terlebih dahulu karena di sini data yang saya pakai adalah data 2019 karena untuk data 2020 dan 2021 saya tidak bisa mendapatkannya dengan lengkap sehingga dengan begitu saya menggunakan data 2019. Untuk anggaran urusan kesehatan secara total Kabupaten Pekalongan itu dianggarkan senilai 470 miliar 883 juta 636.735 rupiah. Sedangkan realisasinya hanyalah sebesar 284 miliar 853 juta 458.932 rupiah atau hanya sekitar 60,49% dari total anggaran. Kemudian untuk anggaran urusan kesehatan itu dibagi lagi ke dalam pos-pos yang sudah diplotkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, karena di sini saya mengambil program keluarga berencana, saya hanya akan menjelaskan mengenai anggaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan itu membagi dananya kembali ke pos pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu sebesar 8 miliar 844 juta 872 ribu rupiah dan realisasinya hanyalah sebesar 6 miliar 668.512.486 rupiah atau hanya sekitar 75,39% saja. Oke, yang selanjutnya adalah tingkat keberhasilan capaian kinerja. Nah, untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu dibagi lagi ke dalam 10 program. Dari total 10 program yang dibawahi oleh dinas-dinas yang terkait itu ada satu program yang tidak tercapai dan 9 lainnya bisa tercapai sehingga dengan begitu kita bisa tahu bahwasannya program untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini bisa dikatakan berhasil karena hanya satu program yang tidak tercapai begitu. Nah, tabel ini adalah tabel yang menunjukkan ketercapaian program yang diusung oleh Dinas Kesehatan untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dan ini juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk tahun 2018 dan 2019 itu sebenarnya datanya cukup stabil dan tidak ada peningkatan yang signifikan banget gitu. Nah, ini ya untuk 2018 ke 2019 justru mengalami penurunan. Kemudian ke 2018 dan 2019 untuk unmet need itu juga mengalami penurunan. Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Nah, risiko-risiko apa aja sih yang sebenarnya bisa terjadi ketika pemerintah itu gagal mencanangkan program keluarga berencana? Yang pertama jelas stunting, kemudian angka kematian ibu dan anak tinggi, kemudian ada yang namanya PPD atau postpartum depression sebab ketidaksiapan ibu dan tidak teredukasinya masyarakat mengenai program keluarga berencana. Sebenarnya program keluarga berencana ini sangat penting karena dengan begitu bisa mengurangi gizi buruk yang menyebabkan stunting. Nah, anak-anak dengan stunting ini akan mengalami kayak
kecacatan karena dia tidak bisa tumbuh dengan maksimal begitu. Kemudian ketika program KB ini tidak dilaksanakan, angka kematian ibu dan anak pun tinggi gitu loh, karena sebagian besar warga di Kabupaten Pekalongan itu masih menganut bahwasanya banyak anak adalah banyak rezeki gitu. Sedangkan hal itu tidak selaras dengan kondisi kesehatan mereka. Oke, selanjutnya adalah kendala. Nah, kendala ini adalah hal-hal yang saya analisis dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Yang pertama adalah terbatasnya tribina yang terlatih. Bisa kita lihat pada tabel-tabel yang di slide sebelumnya bahwasanya tribina yang terlatih itu hanya 600 sekian dari total tribina 800 sekian. Kemudian belum ada maksimalisasi dalam pembinaan terhadap kelompok kegiatan berupa PIKR, BKB, BKR, BKL, dan UPWKS karena terbatasnya tenaga PLKB. Kemudian juga belum maksimalnya pembinaan kelompok Prio Utomo di Kabupaten Pekalongan, sehingga hal ini menyebabkan program KB yang diusungkan oleh pemerintah itu tidak berjalan secara maksimal dan tidak bisa tercapai secara maksimal begitu. Yang selanjutnya adalah mitigasi risiko. Yang jelas untuk mensukseskan program KB ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai program-program keluarga berencana yang menunjang program keluarga berencana. Nah, ini wajib dilakukan terutama bagi masyarakat yang tinggal pada pedesaan dan agak terpinggir gitu. Karena di Kabupaten Pekalongan sendiri banyak sekali warga-warga yang tidak tercakup oleh pemerintah karena aksesnya yang sangat jauh dan susah karena belum ada jalan yang cukup bagus, sehingga dengan begitu saya berpikir bahwasanya melakukan sosialisasi mengenai program KB untuk sampai ke pelosok-pelosok itu sangat penting dan itu pun tidak mudah. Kemudian melakukan pelatihan secara berkelanjutan dan mendorong desa untuk melakukan pelatihan mandiri menggunakan dana desa. Kemudian mitigasi risiko yang selanjutnya adalah mengusulkan adanya penambahan tenaga PLKB dan mengoptimalkan PKK-BD. Yang terakhir adalah mendorong peserta KBMOP untuk menjadi motivator. Karena jelas di sini banyak sekali warga Pekalongan yang masih berpendapat bahwasanya banyak anak itu banyak rezeki, tapi itu tidak sebanding lurus dengan kondisi kesehatan keluarga atau sang ibu. Maka dengan begitu, motivator itu sangat diperlukan untuk memotivasi para ibu atau keluarga untuk ikut atau turut serta dalam program keluarga berencana. Itu pun keluarga berencana itu pun ada untuk membentuk keluarga yang berkualitas bagi keluarga masing-masing begitu. Oke, meskipun data yang saya gunakan adalah data tahun 2019, namun saya menemukan artikel bahwasanya pada tahun 2020, Kabupaten Pekalongan itu memperoleh penghargaan untuk keberhasilan program KB yang telah dilaksanakan. Nah, di sini penghargaan yang diraih adalah Manggala Karya Kencana, itu karena keberhasilan kampung KB di Kabupaten Pekalongan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.